Lain dulu, lain sekarang. Dulu mengaku tahu, sekarang mengaku tidak tahu. Ya, kita mestinya nggak kaget sama jawaban dari Pak Jokowi yang suka berubah-ubah. Jawaban dari mantan Presiden Jokowi soal kasus-kasus korupsi yang sekarang marak dibongkar. Soal kasus-kasus korupsi yang terjadi di era kepemimpinannya. Kita mestinya masih ingat, dulu ketika masih berkuasa, Pak Jokowi dengan gagah pernah sesumbar kalau dia tahu siapa-siapa saja mafia migas yang hobi mengimpor minyak dan gas. Ya ini yang senang impor ini yang bukan saya cari, udah ketemu lah siapa yang senang impor, udah ngerti saya. Hanya perlu saya ingatkan bolak-balik, hati-hati, kamu hati-hati, saya ikuti kan. Siapa yang impor? Ya orang-orang yang senang impor. Bapak Ibu sekalian tahu semuanya. Ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya. Baik itu minyak, baik itu LPG, ya ini mau saya ganggu. Tapinya nih, sekarang ketika mencuat kasus impor BBM dan Pertamax oplosan yang konon bisa merugikan rakyat Indonesia sampai hampir 200 triliun per tahun, kasus yang terjadi di era kepemimpinannya, kasus yang terjadi antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, apa yang sekarang dikatakan sama Pak Jokowi? Terkait blending. Ya kalau ada kejutan jadi ketuk dulu. Merasa colong nggak sih? Colongan nggak sih Pak blending? Ya sekali lagi ini manajemen besar, manajemen besar. Soal inkonsistensi, soal ketidakkonsistenan, kita tahu Pak Jokowi seperti apa. Dia inilah politisi ulung yang mendapat julukan populer, sen kiri belok kanan. Pak Jokowi adalah politisi yang konon ucapannya selalu tidak konsisten. Makanya, soal kasus-kasus korupsi, soal niat dia memberantas mafia migas, apakah sekarang kita masih bisa percaya sama dia? Apakah kita masih bisa mempercayai kata-kata dari Pak Jokowi? Gimana kalau menurut kalian? Lalu soal kasus korupsi di Bank BJB yang kemungkinan melibatkan mantan Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Kita juga bisa mencatat pujian setinggi langit yang dulu diucapkan oleh Pak Jokowi ketika mendukung Kang Emil di pemilihan Gubernur Jakarta di tahun 2024 kemarin. Kalau Bapak Ibu bertanya pada saya, jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Dulu, Pak Jokowi mengaku mendukung Kang Emil karena tahu soal rekam jejak Kang Emil. Dia tahu soal rekam jejak Kang Emil yang bagus, sehingga layak didukung menjadi gubernur. Tapi sekarang, setelah rumah Kang Ridwan Kamil digeledah sama KPK terkait kasus korupsi di Bank BJB yang konon melibatkan orang-orang di sekitarnya, apa yang dikatakan sama Pak Jokowi soal Kang Ridwan Kamil sekarang ini? Melihat sosok Pak Ridwan Kamil Pak selama menjabat itu, apakah ada pembenaran seperti itu? Ya saya tidak tahu. Kaget nggak kok dengar pertama kali kabar? Ya sangat kaget. Omongan politisi konon memang nggak bisa dipercaya. Omongan mereka keluar sesuai dengan kepentingan politik mereka saja. Nggak cuma Pak Jokowi yang seperti itu, yang omongannya nggak bisa dipegang. Mungkin hampir semua politisi seperti itu. Tapi di antara semua politisi, tampaknya memang Pak Jokowi ini yang paling mahir dalam urusan tipu menipu ini. Makanya sampai-sampai kemudian muncul julukan populer, sen kiri, belok kanan. Sebuah istilah yang dipopulerkan oleh politisi P3, yakni Gus Romi, Muhammad Roma Hurmuzi. Jauh sebelumnya, majalah Tempo pernah membuat cover yang menyindir Pak Jokowi yang suka berbohong ini, yang nggak konsisten antara omongan dan tindakannya ini. Mereka menampilkan Pak Jokowi dengan bayangannya yang berhidung panjang seperti Pinocchio, boneka yang hidungnya bakal memanjang kalau berbohong. Ketika itu, majalah Tempo mengulas ingkar janji Pak Jokowi kepada para penggiat anti korupsi soal pemilihan pimpinan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Waktu itu, Pak Jokowi sempat berjanji akan memperkuat KPK.
Tapi pada kenyataannya, dia ikut arus melemahkan komisi tersebut. Soal kebiasaan berbohong Pak Jokowi, ini kemudian mendapatkan pengukuhan dalam karya patung yang dibuat oleh seniman Mas Butet Kertarejasa. Patung tersebut menampilkan lelaki kurus dengan pakaian Raja Jawa seperti yang pernah dipakai oleh Pak Jokowi. Uniknya, lelaki tersebut punya hidung yang panjang seperti Pinocchio. Karya ini memang tidak menyebutkan bahwa patung tersebut adalah gambaran dari Pak Jokowi. Tapi kecerdasan kita tentunya bisa menarik garis hubungan di antara patung tersebut dan kritik kepada Pak Jokowi. Soal kebiasaan dan budaya berbohong dalam bungkus pencitraan, ini kemudian mendapat telaah tajam dari cendekiawan Sukidi dalam esainya yang bertajuk Pinocchio Jawa, yang kemudian viral di media sosial. Di situ mesti tidak menyebut nama Pak Jokowi, secara tajam Pak Sukidi membedah perilaku-perilaku seperti yang biasa dilakukan oleh Pak Jokowi. Di dalam esai tersebut, Pak Sukidi mengingatkan bahaya besar yang dibawa oleh pemimpin yang berkarakter Pinocchio Jawa. Menurutnya, di penghujung masa pemerintahannya, Pinocchio Jawa mewariskan budaya kebohongan dalam berpolitik tanpa rasa bersalah sedikitpun. Kebohongan demi kebohongan dalam berpolitik dia praktikkan sebagai strategi permainan kotor untuk mempertahankan kekuasaan. Pinocchio Jawa menjadikan kebohongan politik sebagai bagian sentral dari karakternya. Dia memimpin republik bukan dengan keutamaan publik, melainkan dengan kebohongan, korupsi, nepotisme, dan berbagai praktik kejahatan lain. Dan mirisnya, praktek yang sudah terlanjur banal ini pun diterima luas sebagai kewajaran tanpa rasa malu. Dan karenanya, kini Pinocchio Jawa pun mengukuhkan diri sebagai ikon pembohong terbesar. Jadi, makanya nih, melihat semua catatan itu, kalau sekarang Pak Jokowi begitu rajin tampil di media, mengomentari ini dan itu, melakukan klarifikasi atas 10 tahun masa pemerintahannya, apakah kita masih bisa percaya sama apa yang dia ucapkan? Apa kita bisa percaya kalau Pak Jokowi nggak tahu menau soal korupsi impor bahan bakar minyak di Pertamina? Apakah benar dia nggak tahu praktek curang yang dilakukan selama 5 tahun itu, antara tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 tersebut? Ya, oke. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas informasi yang sangat mengejutkan dan menjadi pembicaraan paling hangat di seluruh Indonesia. Ya, kita akan mengupas tuntas bukti-bukti terbaru dan keterangan resmi yang akhirnya terungkap, yang menunjukkan indikasi kuat bahwa ijazah dan riwayat pendidikan Bapak Joko Widodo ternyata mengandung banyak ketidakcocokan dan tidak sesuai dengan data resmi. Apa saja bukti-bukti yang ada, dari mana sumber datanya, apa penjelasan resmi dari lembaga terkait, dan apa dampak besar yang akan terjadi setelah fakta ini terungkap. Semuanya akan saya jelaskan secara rinci di dalam video ini. Jangan beranjak kemanapun karena ini sangat penting dan mengubah banyak hal. Ya, teman-teman, kita semua sudah tahu bahwa polemik mengenai keaslian dokumen pendidikan Bapak Joko Widodo ini sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Mulai dari saat beliau menjabat Wali Kota Surakarta, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Pertanyaan dan keraguan selalu ada dan tidak pernah hilang. Teman-teman, banyak pihak yang mempertanyakan kesesuaian data, tahun masuk, tahun lulus, nomor seri dokumen hingga kesesuaian nama dan data diri yang tercantum. Ada banyak versi penjelasan yang muncul, namun belum ada satupun yang benar-benar memuaskan rasa ingin tahu masyarakat dan menjawab semua keraguan yang ada. Ya, selama ini banyak pihak yang berusaha menutupi, memberikan penjelasan yang berbelit-belit, atau bahkan menyangkal adanya ketidakberesan sama sekali. Namun berkat ketekunan dan usaha banyak pihak yang peduli pada kebenaran dan integritas, akhirnya data dan keterangan yang sebenarnya mulai satu persatu terungkap ke permukaan. Nah, di bagian ini, inilah letak informasi paling penting dan mengejutkan dalam video ini. Berdasarkan data resmi dan keterangan yang berasal langsung dari arsip dan instansi yang berwenang, ditemukan banyak sekali ketidaksesuaian yang sangat mencolok dan sulit untuk dijelaskan atau disangkal lagi.
Yang pertama, terungkap bahwa data yang tercatat resmi di lembaga pendidikan ternyata berbeda jauh dengan apa yang tertulis dalam dokumen yang selama ini diperlihatkan dan digunakan. Mulai dari nama lengkap, tempat tanggal lahir, hingga nomor induk mahasiswa dan nomor seri ijazah, semuanya memiliki perbedaan yang nyata dan jelas terlihat. Yang kedua, terungkap pula perbedaan data terkait masa studi, tahun masuk dan tahun kelulusan yang tidak sinkron dengan catatan resmi. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, bagaimana mungkin ada dua dokumen yang mengaku sama, namun memiliki data yang berbeda dan tidak cocok satu sama lain. Yang ketiga, yang paling penting dan menjadi bukti terkuat adalah adanya keterangan resmi yang menyatakan bahwa dokumen yang diperlihatkan ke publik tidak memiliki catatan yang sah dan lengkap dalam sistem arsip resmi. Yang artinya dokumen tersebut tidak tercatat dengan benar atau bahkan tidak ada dalam daftar dokumen yang sah dan dikeluarkan secara resmi. Semua data ini didapatkan dari sumber yang jelas, sah, dan tidak bisa dipersoalkan lagi keaslian serta kebenarannya. Teman-teman, fakta dan bukti yang sudah terungkap ini memiliki makna yang sangat besar dan dampak yang luas. Jika sebuah dokumen resmi yang digunakan untuk syarat pencalonan jabatan tinggi dan kepentingan kenegaraan ternyata memiliki data yang tidak sesuai, tidak tercatat secara sah, atau memiliki perbedaan yang mencolok, maka secara hukum dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan bisa dianggap tidak asli atau palsu. Ya, dalam dunia hukum dan administrasi negara, satu data yang berbeda saja sudah bisa menjadi alasan kuat untuk menyatakan dokumen itu bermasalah atau tidak sah. Apalagi jika perbedaannya banyak dan terjadi pada data-data yang sangat pokok dan penting seperti nama, nomor dokumen, dan tahun kelulusan. Ya, hal ini juga menjelaskan mengapa selama proses hukum yang berjalan sebelumnya, banyak hal yang terasa ganjil, banyak penjelasan yang tidak masuk akal, dan mengapa pihak terkait terlihat sangat berusaha keras untuk tidak menyerahkan dokumen asli atau memberikan keterangan yang jelas dan lengkap. Karena jika semua data asli dibuka dan diperlihatkan, maka ketidakcocokan dan ketidakberesan itu akan terlihat sangat jelas oleh semua orang dan tidak ada lagi cara untuk menyangkalnya. Ya, setelah fakta-fakta ini mulai diketahui dan tersebar luas, tentu saja muncul berbagai reaksi yang berbeda-beda dari berbagai kalangan. Dari kalangan pengamat hukum dan pemerhati masyarakat, banyak yang menyatakan bahwa ini adalah bukti yang sangat kuat dan jelas, dan seharusnya menjadi dasar utama bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dan memeriksa kasus ini secara mendalam, adil, dan transparan. Mereka juga menekankan bahwa tidak ada orang yang kebal hukum dan seberapapun tinggi kedudukannya, jika melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum harus tetap bertanggung jawab. Dari kalangan masyarakat luas, tentu saja banyak yang merasa terkejut, kecewa, dan marah. Kepercayaan yang selama ini diberikan ternyata dibalas dengan ketidakjujuran dan penyembunyian fakta. Banyak orang merasa bahwa integritas dan kejujuran adalah hal yang paling utama bagi seorang pemimpin. Dan jika hal itu saja sudah tidak dimiliki, tentu akan mempertanyakan segala kebijakan dan tindakan yang pernah diambil selama memegang jabatan. Sementara dari pihak yang selama ini membela dan mendukung Jokowi, terlihat mulai banyak yang diam seribu bahasa, tidak punya penjelasan lagi atau mulai berusaha mengalihkan pembicaraan, karena bukti yang ada sudah terlalu jelas dan kuat untuk dibantah lagi. Kejadian ini mengandung makna dan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua sebagai bangsa dan negara Indonesia. Pertama, ini menjadi bukti nyata bahwa sekuat apapun usaha menutupi kebenaran seberapapun lama waktu yang dibutuhkan, pada akhirnya fakta dan kebenaran itu sendiri pasti akan terungkap juga. Tidak ada kebohongan yang bisa bertahan selamanya. Kedua, ini menjadi pelajaran keras bagi para pemimpin dan pejabat negara. Kepercayaan rakyat adalah aset yang paling berharga. Sekali saja melakukan ketidakjujuran atau memalsukan dokumen, maka kepercayaan itu akan hilang seketika dan sangat sulit untuk dikembalikan lagi. Yang ketiga, ini juga menjadi ujian besar bagi kita, bagi sistem hukum dan penegak hukum kita. Apakah hukum benar-benar tegak dan adil bagi semua orang tanpa pandang bulu?
Apakah kasus ini akan ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh sampai tuntas? Kita semua akan menunggu dan mengawasi prosesnya dengan sangat cermat. Ke depan kita berharap semua proses hukum berjalan dengan tegas, transparan, dan menghasilkan keputusan yang adil dan memuaskan hati nurani seluruh rakyat Indonesia. Nah, teman-teman, itulah pembahasan kita dalam video ini. Bukti-bukti kuat dan keterangan resmi yang menunjukkan ketidakcocokan data pada dokumen pendidikan yang dimaksud. Sekarang saya ingin mendengar juga pendapat-pendapat dari teman-teman semua. Bagaimana menurut teman-teman semua terhadap fakta-fakta yang baru saja saya jelaskan ini? Apakah kalian sudah yakin sepenuhnya atau masih memiliki keraguan lain? Dan apa harapan kalian terhadap kelanjutan proses hukum kasus ini? Silakan tuliskan pendapat dan pandangan kalian di kolom komentar di bawah ini. Mari kita berdiskusi dengan baik dan sehat. Jangan lupa juga bantu saya tekan tombol like, bagikan agar informasi penting ini bisa sampai ke lebih banyak orang, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita-berita penting dan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan menonton sampai habis. Ingatlah selalu, kebenaran akan selalu menang dan kejujuran adalah jalan yang paling benar. Sampai jumpa kembali di pembahasan berikutnya.